Pemirsa, pasangan Jokowi JK unggul dari hasil exit poll atau polling suara pasca pemilu di 6 negara. Program ini diselenggarakan oleh lembaga riset asal Singapura yang terdiri dari mahasiswa Indonesia yang bersekolah di Singapura. Hasil riset disampaikan oleh salah satu pengelola situs 2minggujadi.com melalui sambungan video telepon atau teleconference dari Singapura. Di sela-sela kesibukan, para pelajar Singapura tersebut saat pemilu mereka mengadakan polling kepada pemilih yang sudah selesai memilih di TPS atau exit poll. Selain Singapura, mereka juga bekerja sama dengan relawan di 5 negara lain yaitu Thailand, Mesir, Hong Kong, Korea, dan Amerika Serikat. Hasil exit poll menyebutkan pasangan Jokowi JK unggul di atas 50% dari pasangan nomor urut 1 dengan margin of error di bawah 5%. Relawan memberikan perangkat telepon pintar milik mereka kepada pemilih yang baru keluar dari TPS. Dalam perangkat tersebut telah disiapkan aplikasi gambar calon presiden nomor urut 1 dan 2 atau rahasia. Pemilih hanya bisa menekan salah satu gambar satu kali tanpa diketahui oleh relawan yang memberikan perangkat tersebut. Capres nomor urut 2 Joko Widodo menjadi capres yang paling populer di kalangan pengguna media sosial atau netizen. Popularitas berdasarkan survei yang dilakukan Politika Wave jauh melebihi pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto. Dalam survei yang dilakukan oleh Politika Wave selama periode 8 Juni hingga 5 Juli 2014, mencatat terdapat hampir 6 juta percakapan yang dilakukan oleh hampir 1,6 juta netizen terkait dua pasangan capres-cawapres yang ada saat ini. Dari perbandingan jumlah netizen tersebut menunjukkan keunggulan pasangan Jokowi JK sebesar 53,8% dibandingkan Prabowo Hatta sebesar 46,2%. Direktur Politika Wave, Yose Rizal mengatakan sentimen positif percakapan terhadap Jokowi juga terus menanjak. Netizen itu lebih suka Jokowi JK untuk jadi presiden dan wakil presiden. Ditunjukkan dengan angka elektabilitasnya yaitu 53,6% berbanding dengan Prabowo Hatta itu 46,2%. Jadi ada sekitar selisih 7,6% di elektabilitasnya. Sentimennya juga kita ukur kan. Terlihat bahwa sentimen positifnya, net sentimen itu margin antara sentimen positif dan negatif, itu tuh 3,5 kali lebih positif untuk pasangan Jokowi JK. Jadi kalau kita bilang firm lah ya, artinya dari sisi jumlah, dari sisi yang mempercakapkan dan dari sisi sentimennya. Nama Jokowi juga sempat beberapa kali merajai media sosial saat tagar dukungan kepadanya masuk ke dalam trending topik dunia di Twitter. Tim Liputan Metro TV. Lembaga pemantau aktivitas media sosial Politika Wave melakukan survei elektabilitas Capres-Cawapres 2014. Para netizen, sebutan untuk mereka yang aktif di media sosial, menempatkan raihan suara pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta 46,2%, sementara Jokowi JK 53,8%. Kita lihat data-data survei ini bersama narasumber Direktur Politika Wave, Yose Rizal, bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat. Mas Yose, selamat malam. Malam, Mbak Putri. Mas Yose, yang pertama kami ingin tahu metode yang digunakan. Anda menyebarkan survei atau melihat percakapan yang terjadi di sosial media? Jadi kami memantau 6 sosial media yang paling populer di Indonesia ya. Twitter, kemudian Facebook, blog, online forum, online news, dan juga YouTube. Nah, kapanpun percakapan tentang kedua pasangan capres-cawapres tersebut muncul di 6 media tersebut, itu ditangkap oleh platform Politika Wave, kemudian dikategorisasikan, kemudian dianalisa, sehingga dapat hasilnya seperti temuan tersebut. Ya, kalau misalnya dari hasil saat ini kita punya gambarnya, Mas Yose. Tadi sudah ada gambarnya 53,8% untuk Jokowi JK, 46,2% untuk Prabowo Hatta. Ini memang dari kata Jokowi, kata Prabowo, atau ada seperti kata kunci lain juga yang dilihat, yang dipantau? Ya, tentunya kita masukkan dari nama-nama keempat capres dan cawapres tersebut ya. Tapi kan kalau di sosial media, kita kan tahu pengguna sosial media tuh banyak menggunakan kombinasi-kombinasi kata, belum lagi ada typo-typonya, belum lagi ada singkatannya. Misalnya kayak Joko Wow dan lain-lain. Nah, itu juga kita masukkan. Kemudian kalau ada hashtag-hashtag,
Bahkan kalau ada yang ngomong capres nomor 1, capres nomor 2, itu juga kita tangkap juga gitu. Jadi memang intinya semua percakapan yang terkait dengan pasangan capres dan cawapres itu yang kita tangkap dan kita monitor, Mbak. Mas Yose, sekarang juga terjadi di media sosial, ada yang menyebut kata Jokowi, tapi juga konotasinya negatif, kemudian hal serupa juga terjadi pada capres Prabowo. Anda memilah ini bagaimana? Jadi kita memang sudah punya kayak library sentimen. Jadi setiap percakapan yang masuk itu kita tandai sentimennya apakah positif, apakah negatif. Kalau positif itu kan berarti mendukung, kalau negatif berarti tidak mendukung atau menolak. Ada juga yang sifatnya hanya netral saja, biasanya mereka hanya share berita. Tentunya library ini terus berkembang setiap hari, karena kami juga punya tim analis khusus yang terus mengamati perkembangan percakapan di media sosial ini. Oke. Setelah jeda, Mas Yose tetap bersama kami ya. Kami akan tanyakan sebenarnya seberapa efektif menjaring survei atau melihat gerakan netizen dikaitkan dengan pemilu presiden 2014. Tetap bersama kami pemirsa, Prime News kembali sesaat. Lebaran sebentar lagi. Mudik kita. Oh ya, untuk pemudik motor ada mudik gratis loh. Cepetan daftar. Kapasitasnya terbatas. Tinggal pilih, mau naik bis, kapal laut, atau kereta. Khusus untuk kereta, motornya aja yang gratis. Mudik lebih nyaman, Irit tenaga, irit biaya, dan lebih selamat. Mudik nyaman, sampai tujuan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, par, bosan yang standar, dar, mie sedap. Goyang-goyang pipi, mie gorengnya sedap, taburin yang crispy. Mie sedap crispy, crispy. Mie sedap ayam crispy, sedap crispy. Bikin goyang-goyang, renyah. Mie sedap ayam crispy dari Wingfood. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Masin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Masin sambil bersinar membuat tubuh bahagia. Badan sehat, rahasia Masin herbal, rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona Masin. Masin good. Wah, bulan puasa begini masih dorong mobil. Terima kasih, Mas. Emang mau puasa? puasa dong, tapi sahurnya lengkap tambah ini. Weh, lu puasa kan? Buat sahur besok. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ku suka sobu, sobu enak pedas nikmat rasanya. Sobu is very good. Yuk eksperimen. Telur mengandung kalsium seperti gigi. Bandingkan saja, pakai formula Strong Protector tetap kuat karena mengandung SPL yang melindungi kalsium gigi. Sudah tahu kan rahasia gigi lebih kuat? Gigi kuat, gigi formula. Inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, par, bosan yang standar, dar, mie sedap crispy. Bikin goyang-goyang pipi. Kres-kresnya renyah dari Wingfood. Sovel, kulit jeruk dan geranium yang tidak disukai nyamuk. Sovel, lembut, tahan lama. Sovel, tahan lama dengan 2 perlindungan. Dunlop dipercaya Indonesia sebagai ban nomor 1 dan digunakan banyak ATPM ternama. Dunlop juga menyediakan produk yang lengkap untuk segala jenis kendaraan.
Salah satunya produk terbaru SP Sport LM 704. Memiliki Dunlop sangat mudah, karena ratusan Dunlop Shop tersebar di seluruh Indonesia. Segera kunjungi Dunlop Shop terdekat. Dunlop, driving to the future. Samsung menghadirkan pengalaman menonton seolah berada di dalam layar dengan Samsung Curve Ultra HD TV. Biar puasa kerja tetap semangat. Insya Allah Pak Haji. Jangan lupa sahur buka puasa. Makan makanan yang sehat dan bergizi, ya kan Pak Haji? Tahu aja. Makanya saya selalu bawa sosis Pak Haji. Praktis. Haji, lagi dong. Nih, makan ya. Iya. Alhamdulillah. Sosis ada rasa baru, sosis pizza. Bau keringat, bau apek. Itu karena bau kuman keringnya. Pakai Kiss Spray, semprot secara merata, kuman mati. Pakaian jadi wangi, setrika jadi gampang. Kiss Spray. Kami jelang hari istimewa dengan cerita terbaik dari seluruh negeri yang eratkan kami. Teh Gelas, alaminya berikan semua kebaikan. Anda kembali di Prime Time News, saya masih dengan Yose Rizal, Direktur Politika Wave yang bergabung bersama kami dari Bandung. Mas Yose, saya ingin memastikan lagi, bisakah Anda juga melihat dari sekitar 1,5 juta netizen yang dipantau oleh Politika Wave, terbagi di wilayah mana saja? Bisakah itu mewakili suara dari wilayah-wilayah tersebut? Ya, kalau dari pantauan kita memang netizen itu tersebar ya dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua maupun Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Memang konsentrasi terbesar memang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat cukup merepresentasikan dari demografi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Yose, Anda mengatakan Politika Wave melakukan hal yang sama kepada 12 pemilu kada, kemudian 10 diantaranya yang kira-kira hasilnya sama, pemenang di netizen, itu juga memenangkan pemilu kada. Bagaimana kalau ini dibawa ke tingkat nasional, apakah ini juga bisa mewakili, Mas Yose? Ya benar, kita punya pengalaman ya, artinya dari 12 pilkada, itu termasuk pileg terakhir kemarin. Artinya pileg itu kan juga skala nasional ya. Kita punya pengalaman ketika kandidat tersebut atau partai tersebut dibicarakan paling banyak oleh netizen yang jumlahnya paling besar, kemudian sentimennya juga paling positif, nah biasanya dia akan menang di TPS. Artinya kita juga punya pengalaman dari mulai DKI Jakarta sampai Sulawesi Selatan sampai Sumatera Selatan, di mana daerah-daerah tersebut mungkin jumlah netizen itu jauh lebih kecil daripada Jakarta. Tapi ternyata hasil di sosial media pun bisa merepresentasikan. Kalau ini ada yang banyak beranggapan, ini cuma di sosial media kok, tanggapan Anda gimana, Mas Yose? Nah, memang karakteristik ya pengguna media sosial itu kan mereka tuh adalah kalangan terdidik ya, banyak juga dari kelas menengah. Artinya mereka sudah terbiasa untuk berargumentasi, untuk berdiskusi, mereka terbiasa untuk menginfluence. Jadi kita bilang mereka ini adalah kalangan social influencer. Nah, influence mereka itu tidak hanya di online saja, tidak hanya di Twitter, tidak hanya di Facebook atau media online, tapi juga kepada lingkungan offline-nya. Jadi mereka juga menginfluence keluarganya, mereka menginfluence tetangganya, kerabatnya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kita lihat konten-konten yang beredar di media sosial, dibicarakan juga di masyarakat, dibicarakan juga di grassroots. Oke, jadi di sini netizen juga bisa dilihat representasi influence keluarnya begitu ya. Hasil dari Politika Wave pasangan Jokowi JK sebesar 53,8%. Apakah bisa dilihat mengapa kemudian netizen cenderung memilih pasangan Jokowi JK atau cenderung memperbincangkan pasangan Jokowi JK dalam media sosial? Memang dari awal kita lihat ini kan ada dua perbedaan ya antara optimalisasi media sosial dari Prabowo Hatta maupun Jokowi JK.
kalau Prabowo Hatta itu banyak dimulai dari secara organized structure, banyak dimulai komunikasi itu dari akun-akun yang terkait dengan partai ataupun pengurus partai. Nah, sementara kalau Jokowi JK, mereka tidak terlalu mengandalkan akun-akun partai atau pengurus partai, tapi dari awal ini disupport oleh banyak sekali grup-grup relawan, dan grup-grup relawan ini note-note komunikasinya luas sekali. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka berkomunikasi di online. Nah, itu alasannya kenapa kemudian pembicaraan dan netizen yang terlibat dalam percakapan tentang Jokowi JK itu sangat besar jumlahnya. Pengaruh trending topik sebesar apa sebenarnya, Mas Yose, kalau di media sosial, khususnya untuk pemilu presiden kali ini? Trending topik tuh sebetulnya bukan di masalah pembuatan trending topiknya yang penting, tapi adalah bagaimana ketika trending topik itu bisa meunite, bisa menyatukan satu movement gitu. Misalkan kita lihat di contohnya debat kemarin ya, ada 5 debat, itu kan hampir setiap debat tuh trending topik bisa masuk, hashtag itu bisa masuk ke trending topik worldwide. Nah, itu kita lihat bagaimana trending topik yang mungkin dimulai dari segelintir orang, kemudian bisa mengaktifasi, bisa membuat orang berinteraksi dalam percakapan dengan menggunakan dengan menggunakan hashtag yang sama. Jadi kita lihat hashtag ini cara yang cukup efektif ya buat berkomunikasi tentang suatu event di online. Kalau misalnya dari grafik, ini terakhir Mas Yose, kalau misalnya dari grafik yang Anda sampaikan di website Politika Wave, memang sempat memuncak grafiknya pada tanggal 5 Juli, kemudian berangsur menurun. Apakah memang patternnya seperti ini atau nanti ada kenaikan lagi? Nah, 5 Juli itu kita ada 2 event besar di hari tersebut, yaitu debat, di mana memang setiap debat itu pasti terjadi peningkatan percakapan. Artinya kalau orang nggak ngelihat debat pun, tapi dia memperhatikan timeline Twitter, dia bisa tahu jalannya debat. Karena apa yang ada di TV itu langsung dipercakapkan di Twitter. Kemudian sorenya juga ada konser kan, konser Salam 2 Jari. Nah, itu juga memancing percakapan yang sangat besar dari netizen. Jadi memang di tanggal 5 itu terjadi lonjakan percakapan dari 2 momen tersebut gitu. Baik. Dan terima kita kasih. lihat pada hari itu juga, ya silakan Mas Yose, silakan. Kita lihat pada hari itu juga banyak orang-orang yang jelas-jelas nge-tweet begini. Jadi misalkan, oke, akhirnya saya pilih Jokowi JK setelah melihat debat dan kemudian melihat keriuhan massa, melihat dukungan massa yang sangat banyak, apalagi tunjang oleh foto-foto dari GBK itu ya. Dan jadi mereka menyatakan sikapnya pada hari tersebut untuk mendukung Jokowi JK juga gitu. Baik, terima kasih Mas Yose Rizal, Direktur Politika Wave dari Bandung.